Sahabat Tani, negara Indonesia merupakan negara beriklim tropis di mana terdapat dua musim di dalamnya. Iklim tropis terdiri dari musim kemarau serta musim hujan. Setiap musim hujan tiba, saya sering sekali mendapatkan keluhan petani katanya tanaman banyak terserang penyakit hingga berujung pada kematian secara tiba-tiba akibat tanamannya terkena hujan ini. Tidak jarang petani sampai rela langsung turun ke lahan untuk melakukan penyemprotan fungisida untuk menghindari penyakit yang berujung pada kematian pada tanamannya. Makanya di dalam video kali ini saya ingin kemukakan ya sahabat tani fakta tentang air hujan yang sudah saya kumpulkan dari beberapa sumber agar dapat menjadi referensi buat sahabat tani dan juga biar pemahaman sahabat tani lebih meningkat lagi. Jadi tonton sampai habis, pasti bermanfaat. Kita intro dulu. BAM! Saya doakan buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah, rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, negara tropis seperti Indonesia hanya memiliki dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga bulan September dan musim hujan biasanya terjadi pada Oktober hingga Maret. Saat musim hujan tiba, hujan dapat turun setiap saat. Hujan merupakan salah satu dari siklus hidrologi yang merupakan suatu siklus perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi dan berlangsung secara terus-menerus. Terjadinya hujan itu sendiri melalui tiga proses. Proses yang pertama adalah penguapan atau istilahnya adalah evaporasi. Energi panas yang dimiliki oleh matahari membuat air yang berada di laut, sungai, danau, dan sumber air di permukaan bumi lainnya mengalami proses yang namanya penguapan atau dikenal dengan istilah evaporasi. Evaporasi merupakan proses perubahan air yang berwujud cair menjadi gas sehingga air berubah menjadi uap-uap air dan memungkinkannya untuk naik ke atmosfer bumi. Prinsipnya ya sahabat tani, semakin tinggi panas yang dipancarkan oleh matahari, maka jumlah air yang akan menjadi uap dan naik menuju atmosfer bumi juga akan semakin besar. Kemudian proses yang kedua yaitu pengembunan atau dikenal dengan istilah kondensasi. Uap-uap air yang naik pada ketinggian tertentu akan mengalami proses pengembunan atau dikenal dengan istilah kondensasi. Proses kondensasi terjadi di mana uap-uap air tersebut berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil. Perubahan wujud uap air menjadi es tersebut terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah di titik ketinggian tersebut. Partikel-partikel es yang terbentuk akan saling mendekati dan bersatu satu sama lain sehingga membentuk yang namanya awan. Semakin banyak partikel yang tergabung ya sahabat tani, awan yang terbentuk juga akan semakin tebal dan hitam. Proses bergabungnya es atau tetes-tetes air menjadi awan ini disebut dengan koalensi. Saat kondisi awan sudah tidak dapat lagi menampung air ya sahabat tani dan juga saat tertarik oleh gaya gravitasi bumi, bukan gratifikasi ya, maka terjadilah yang namanya hujan atau presipitasi. Presipitasi merupakan proses terjadinya hujan. Proses presipitasi adalah proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah hujan terjadi, butiran-butiran air jatuh, membasahi permukaan bumi dan menghapus jejak seseorang yang pernah jadi kenangan ya sahabat tani, seperti lirik lagunya Peter Pan. Biar hujan menghapus jejakmu gitu ya. Gak bercanda. Makanya nih buat sahabat tani yang punya kenangan masa lalu yang susah banget dihapusnya, maka hujan-hujanan aja gitu ya. Bercanda. Sebenarnya bahas soal presipitasi ini saya tuh jadi teringat loh dengan pelajaran 15 tahun yang lalu, di mana saat itu pelajarannya adalah klimatologi sewaktu saya masih duduk di bangku sekolah pertanian menengah atas.
atau SPMA di sebuah kabupaten namanya Balangan ya sahabat tani, Kalimantan Selatan. Dan sekarang SPMA-nya udah nggak ada lagi, berubah menjadi namanya SMKPP atau Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian. Saya paling suka ya sahabat tani mata pelajaran ini, karena dari mata pelajaran inilah saya bisa tahu hal-hal mendasar tentang klimatologi atau iklim ya sahabat tani, hingga pada akhirnya ilmunya kepake terus, bahkan kepake sampai sekarang bisa sharing buat sahabat tani tentang hujan. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja sih kandungan yang ada pada air hujan yang mungkin saja bisa bermanfaat untuk pertanian. Tetapi sebelum bahas tentang kandungan air hujan, mari kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Silakan. Sebelum saya lanjutkan, saya mau ingetin nih buat sahabat tani yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu biar Anda langsung dapat notifikasi atau pemberitahuan jika ada video baru yang baru tayang dari channel ini. Dan saya doakan mudah-mudahan ya sahabat tani ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin ya sahabat tani. Seperti namanya yaitu air hujan, kandungan yang dimilikinya pastinya air ya sahabat tani atau H2O dengan persentase berkisar antara 90 hingga 99%. Kemudian kandungan lainnya juga yaitu garam atau natrium, karena sumbernya yang bermula dari uapan air laut, maka hujan pun mengandung kadar garam. Dan semakin mendekati ya sahabat tani daerah laut atau daerah pantai, maka semakin besar pula kandungan garamnya. Jika sahabat tani ingin mengetahui seberapa tinggi sih kadar garam atau natrium pada hujan, maka jika ada besi ya sahabat tani yang kena hujan dan besi itu cepat berkarat, maka kadar natrium atau sodiumnya bisa dikatakan tinggi. Atau juga menggunakan alat namanya salinitimeter yang seperti ini ya sahabat tani, atau salinitas meter namanya. Dan buat sahabat tani yang belum tahu manfaat dan bahaya kelebihan penggunaan natrium atau sodium, sahabat tani bisa buka videonya yang ini ya sahabat tani. Kemudian juga air hujan memiliki kadar TDS atau Total Dissolved Solid atau jumlah padatan yang terlarut di dalam air gitu ya sahabat tani. Dan dikutip dari Sains Kompas, seorang peneliti bernama Kirjito menerangkan bahwa air hujan di Indonesia memiliki TDS atau Total Dissolved Solid di bawah 20 mg per liter. Angka TDS ini merupakan angka yang sangat baik ya sahabat tani untuk digunakan seperti untuk air minum, dengan catatan harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Dan saya tidak bahas pengolahannya pada video ini ya sahabat tani, biarlah para klimatologi yang membuatnya. Saya mah cuma senang ilmunya aja ya sahabat tani sejak saya SPMA 15 tahun yang lalu. Jadi pembahasannya yang sederhana-sederhana aja. Dan jika sahabat tani ingin membuktikan sendiri berapa kadar TDS dari air hujan, maka selang 20 menit sejak hujan pertama, silakan sahabat tani tampung airnya. Ingat setelah lewat dari 20 menit ya sahabat tani. Kemudian ukurlah menggunakan alat namanya TDS meter ya sahabat tani. Alat TDS meter itu ada yang murah hingga yang mahal, tetapi tidak terlalu pengaruh juga kok sahabat tani. Yang punya saya ini yang murah sahabat tani, dan ini yang lebih mahal, dan ini yang paling mahal gitu ya sahabat tani. Selain memiliki angka TDS yang baik, ternyata air hujan juga memiliki pH yang cenderung asam dan hanya sedikit yang berada pada pH ideal, bahkan pH yang sangat baik. Hal ini dibuktikan berdasarkan data pemantauan dari BMKG. Berdasarkan beberapa titik yang didapatkan data bahwa masih banyak titik lokasi air hujan yang memiliki pH air di bawah 5,6 atau di bawah ideal ya sahabat tani, di mana menurut standar BMKG pH air 4,1 hingga 5,5 termasuk kategori pH asam. Nah, inilah yang patut sahabat tani waspadai, bahwa jika tanah yang kondisi pH-nya sudah netral, kemudian terkena air hujan yang kondisinya asam ya sahabat tani, dan dalam jumlah debit air yang sangat banyak bahkan besar, pastinya dapat menurunkan pH tanah. Itulah kenapa saluran drainase perlu tersedia dan tidak tersumbat, biar ketika hujan membasahi lahan sahabat tani, maka bisa langsung terbuang melalui saluran drainase tersebut, sehingga tidak akan terlalu mempengaruhi pH tanah lahan sahabat tani. Terkait pH ya sahabat tani, ternyata pH air juga mempengaruhi unsur hara bisa terserap optimal atau tidak. Maka sahabat tani silakan simak tabel berikut ini. Tabel ini memberikan kita informasi tentang serapan optimal unsur hara pada media air. Mulai dari pH 5,0 ya sahabat tani, pada pH 5,0 maka unsur hara nitrogen warnanya apa kira-kira? Merah ya sahabat tani, artinya unsur hara nitrogen tidak terserap.
Sedangkan fosfor dan kalium terserap optimal sahabat tani, tetapi unsur hara makro sekunder seperti magnesium, kalsium, dan sulfur tidak terserap. Maka pH 5,0 tidak baik bagi tanaman kita. Kemudian pindah ke pH air 5,5 ya sahabat tani. Pada pH 5,5 maka unsur hara seperti nitrogen dan fosfor dapat terserap optimal dan kalium dapat terserap meskipun tidak sebesar nitrogen dan fosfor. Tetapi unsur hara makro sekunder seperti magnesium dan sulfur tidak bisa terserap ya sahabat tani. Maka pada pH 5,5 juga kurang baik bagi tanaman kita. Maka pH yang baik bagi tanaman menurut referensi Green Book Pages ya sahabat tani adalah berada pada angka 5,8, di mana bisa dilihat ya sahabat tani, hampir semua unsur hara baik makro, primer maupun sekunder ya sahabat tani dapat terserap kecuali hara sekunder seperti zinc ya sahabat tani yang tidak terserap. Dan saya rasa nggak terlalu pengaruh kok sahabat tani. Nah mungkin sahabat tani sini tanya gimana dengan pH 6,5, betul nggak? Nah baik ya sahabat tani, saya akan bahas. Mari kita simak kembali tabel berikut ini, silahkan. Set. Pada pH 6,5 ya sahabat tani, maka unsur hara makro seperti fosfor dan kalium tidak bisa terserap. Hanya nitrogen yang bisa terserap, dan kondisi ini mungkin bukan jadi persoalan kalau sahabat tani tanam sayuran ya sahabat tani yang panennya daun. Tetapi akan bermasalah buat sahabat tani yang tanam tanaman yang dipanen buahnya ya sahabat tani. Nah, setelah memahami pH air tersebut, maka apa yang terjadi jika tanaman diguyur hujan dengan pH di bawah 5,5? Maka bisa saja ya sahabat tani nantinya berpengaruh pada serapan nutrisi tanaman kita yang pada akhirnya membuat tanaman kekurangan nutrisi dan berujung pada tumbuh yang tidak normal. Sahabat tani tahu kan kalau penyakit itu bisa muncul pada makhluk hidup jika sistem imunnya tidak mampu menahan serangan dari penyakit. Maka bisa saja dengan tanaman kekurangan serapan nutrisi dapat meningkatkan kemungkinan sakit dan mempercepat penyebarannya ke tanaman lainnya. Lalu apa yang harus kita lakukan sahabat tani buat meminimalkan resiko pH asam akibat hujan? Maka kita ikuti pesan-pesan berikut ini dulu sebelum saya lanjutkan, silahkan. Oke, balik lagi ya sahabat tani. Nah, jika hujan terjadi dalam rentang waktu sebentar dan tidak terlalu deras, maka biarkan aja, nggak apa-apa kok. Tetapi jika hujan berlangsung lama dengan debit air yang tinggi ya sahabat tani, maka sahabat tani bisa siramkan atau semprotkan air biasa saja dengan pH netral, misalnya pH 7, supaya air hujan yang ber-pH asam tersebut bisa dinaikkan oleh pH netral yang kita siramkan atau semprotkan kepada tanaman kita. Mungkin buat sahabat tani yang bisa menginvestasikan uangnya sekitar Rp50.000 bisa beli alat namanya pH tester air yang seperti ini ya sahabat tani. Nah pastinya akan sangat baik untuk Anda ya sahabat tani, karena yang namanya investasi adalah sesuatu yang akan memasukkan sesuatu ke dalam kantong kita, seperti yang saya jelaskan pada video yang ini. Investasi adalah sesuatu yang akan memasukkan sesuatu ke kantong kita. Nah, dan ada satu hal lagi ya sahabat tani yang perlu Anda perhatikan, bahwa Anda harus memastikan bahwa pada saat musim hujan tiba, tanaman Anda harus betul-betul berkondisi sehat dan terbebas dari penyakit. Mengapa saya bilang demikian? Karena menurut Profesor Harvey Miller, pemimpin penelitian sekaligus ahli biologi energi tumbuhan ya sahabat tani dari University of Western, bahwa hujan sebenarnya merupakan penyebab utama penyebaran penyakit antara tanaman. Mengapa demikian? Karena ketika hujan jatuh di antara dedaunan, tetesan kecil air memantul ke segala arah. Satu tetesan saja dapat menyebar hingga 10 meter ke tanaman sekitarnya. Itu bisa saja membawa penyakit pada tanaman lainnya ya sahabat tani. Inilah kenapa pada saat musim hujan Anda perlu memastikan bahwa tanaman Anda harus dalam kondisi sehat. Kalau perlu Anda siapkan dahulu imunitas tanaman dengan cara menyediakan namanya agensi hayati seperti trichoderma ya sahabat tani, yang bisa membantu mengendalikan sebaran jamur atau cendawan penyebab penyakit. Atau bisa juga dengan menyemprotkan fungisida non-sistemik atau fungisida yang bersifat preventif atau pencegahan. Ada banyak sekali penyakit bahkan virus yang bisa berkembang dan menyebar dengan media hujan ya sahabat tani. Selain karena kelembapan yang tinggi, juga menyebar akibat air yang lewat apalagi menggenang. Inilah kenapa saya sedari awal menganjurkan sahabat tani agar memperhatikan saluran drainase juga, selain memperkuat imun tanaman dengan memberikan nutrisi yang baik dan juga pemberian agensi hayati seperti trichoderma atau pemberian fungisida preventif baik fungisida alami maupun kimia buatan.
biar jadi langkah pencegahan pada hal-hal yang tidak diinginkan yang berujung pada masalah pada tanaman yang kita budidayakan. Nah, itu tadi ya sahabat tadi penjelasan saya tentang hujan dan pengaruhnya bagi tanaman kita. Sebenarnya hujan itu rahmat loh sahabat tani. Maka kita patut berdoa mudah-mudahan diturunkan hujan yang baik yang membawa kebaikan dan kerahmatan bagi semua makhluk hidup. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya sahabat tani. Dan jangan lupa beri jempolnya jika Anda menyukai video-video yang disajikan di channel ini. Bagikan juga ya sahabat tani videonya supaya makin banyak orang yang tahu pengetahuan bermanfaat ini. Dan di bawah sini ya sahabat tani, saya ada punya 2 video rekomendasi untuk Anda. Silahkan Anda pelajari ya sahabat tani dan klik salah satunya juga untuk menambah pengetahuan Anda tentang ilmu pertanian. Saya undur diri dulu ya sahabat tani. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.